Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami peserta pelatihan BCKS Provinsi Sumatera Selatan kelas 2 kelompok Pelita yang beranggotakan saya Lydia Puspita dari SD Negeri 169 Palembang. Saya Yudi Fernandes Sutagalung dari SD Negeri 63 Palembang. Saya Aprianti dari SD 5 Muara Sudihan, Banyu Asin. Saya Fitrianti dari SD 06 Indralaya Selatan, Ogan Ilir. Saya Jimmy Yuriantri dari SD Negeri 12 Rambutan. Kami akan menampilkan video kucing pra dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Bu Fitri, mohon maaf, tolong panggil ini Ibu Lydia. Kayaknya hari ini dia mau observasi sama saya. Tolong dipanggil. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Aduh, Bu Lydia. Iya, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu di hari ini. Pada sesi hari ini, ingat kan hari ini kita observasi kan? Iya, Pak. Nah, jadi observasi ini adalah untuk mempersiapkan kegiatan Ibu. Oke. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Pak. Hari ini keadaan saya baik-baik saja dan insya Allah saya sudah siap untuk melakukan praobservasi ini. Baik. Sebelum Ibu kita mulai ya Bu, saya ingin memastikan dulu bahwa tujuan kita hari ini adalah untuk mendiskusikan persiapan pembelajaran dari Ibu, bukan untuk menilai. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu Ibu merefleksikan rencana pembelajaran yang telah Ibu susun. Apakah Ibu setuju dengan pendekatan Apakah Ibu setuju dengan pendekatan ini? Oh, tentu Pak. Saya sangat setuju. Saya menghargai kesempatan ini, Pak. Jadi kita punya kesempatan untuk berdiskusi dan saya juga mendapat masukan. Oke, baik. Di sini kita mulai ya. Yang pertama dari tujuan pembelajaran. Di sini apa yang ingin Ibu capai kali ini? Jadi Pak, di pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti tujuannya itu agar siswa itu dapat memahami konsep perhitungan volume, Pak. Jadi nanti mau menghitung volume bangun ruang. Jadi khususnya balok dan kubus, serta dapat mengaplikasi rumus itu langsung ke dalam kehidupannya sehari-hari. Itu tujuan yang jelas. Ngomong-ngomong, Ibu Lydia ini bagaimana untuk menyampaikan materi itu agar siswa kita dapat memahami dan tentunya bisa mengaplikasikannya dengan baik, Bu? Oke, Pak. Gini, Pak, saya itu berencana akan menggunakan metode yang berbasis masalah, Pak. Jadi nanti anak-anak itu akan diberikan contoh situasi nyata dengan menghitung langsung volume, seperti volume air dalam kolam renang atau volume tanah yang diangkut menggunakan truk. Seperti itu, Pak. Menarik, Bu. Bagaimana Ibu memastikan semua siswa, termasuk yang mungkin kesulitan, dapat mengikuti dan memahami materi ini, Bu? Saya rencananya Pak ya mau membagi siswa itu menjadi kelompok kecil, Pak. Jadi memberikan tugas sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Saya juga akan menyediakan alat peraga dan diagram untuk membantu visualisasi konsepnya, Pak. Oh, membagi kelompok kecil, terus ada alat peragaannya? Iya, Pak. Wah, strategi bagus, Bu. Namun, bagaimana Ibu mengelola kelas agar tetap fokus dan semua terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut? Saya akan menetapkan aturan kelas yang jelas, Pak. Jadi nanti memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dulu dan berkeliling untuk memantau setiap kelompok. Nanti saya juga akan memberi umpan balik secara langsung selama proses perhitungan, Pak. Seperti itu. Jadi pendekatan yang komprehensif ya, Bu? Kalau menurut Ibu,
nanti apa prediksi tantangan yang muncul selama proses pembelajaran itu, Bu? Sebenarnya saya tuh khawatir ya Pak ya, ada beberapa murid yang mungkin merasakan kesulitan dalam konsep yang abstrak, terutama dalam memahami hubungan antara dimensi dengan volume, seperti itu Pak. Nah, Ibu udah tahu tantangannya. Kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, di sini saya nanti Pak menggunakan model 3 dimensi dan Tiga gambar dimensi. untuk membantu visualisasinya Pak. Jadi saya akan memberikan contoh sederhana dan relevan dengan kehidupan nyata untuk memudahkan pemahaman mereka. Oke, solusi yang tepat. Baik Bu Lydia, sebelum kita akhiri, apakah ada area dari pembelajaran ini yang mendapatkan perhatian khusus selama observasi ini? Saya berharap Pak bisa mendapat umpan balik mengenai bagaimana saya mengelola dinamika kelompok dan bagaimana saya dapat meningkatkan keterlibatan siswa yang kurang aktif Pak. Baik. Saya akan memperhatikan aspek tersebut ya Bu selama observasi dan akan memberikan umpan yang konstruktif ya Bu. Terima kasih atas diskusi yang produktif ini Bu. Saya yakin Ibu Lydia mampu mempersiapkan pembelajaran ini dengan matang dan akan berjalan lancar dan efektif. Oke. Kita akan tunggu pada tanggal besok ya Bu ya? Iya, Pak. Besok ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya sangat menghargai dukungan dan masukan yang sudah Bapak berikan. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin agar semua yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik. Oke, Oke, silakan Pak, Bu. saya lanjut masuk ke kelas ya Pak. Siap. Mau mengajar pelajaran selanjutnya. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama, Selamat pagi Bu. Pak. Pagi. Oke, baik Bu. Tadi udah di ini. Iya. Ayo kita duduk sih. Oke Pak, siap. Aduh, akhirnya selesai juga ya Bu ya. Iya Pak. Jadi Ibu Iya Pak. Ibu Lydia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya untuk observasi kali ini. Dari tadi Ibu melakukan pembelajaran, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah pelajaran tadi Bu? Alhamdulillah Pak ya. Hmm. Pembelajaran tadi sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang menurut saya masih harus diperbaiki Pak. Wah, kalau sesuatu yang perlu diperbaiki itu wajar Bu. Pembelajaran selalu menjadi proses untuk berkembang. Apa yang Ibu rasa berjalan dengan baik dengan dalam pembelajaran tadi? Yang pembelajaran tadi menurut Ibu yang paling baik itu apa? Jadi Pak, saya itu tadi selama pembelajaran sudah melihat anak-anak itu sudah cukup aktif dalam berkelompok Pak ya, dalam diskusi kelompok, dan mereka bisa menghitung volume dengan baik Pak. Nah, setelah diberi contoh, jadi saya merasa mereka sudah lebih memahami konsepnya setelah mereka bisa mengaplikasikan teori pada situasi nyata Pak. Itu kabar baik Bu. Keterlibatan siswa dalam diskusi adalah indikator positif. Namun, apakah ada bagian dari pelajaran tadi yang menurut Ibu perlu diperbaiki? Saya rasa ada Pak ya. Jadi tadi Pak ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompok Pak. Jadi mungkin mereka itu merasa kesulitan dalam memahami rumus dan mereka itu merasa tidak yakin dengan perhitungan mereka Pak. Oh, saya pahami kekhawatiran Ibu. Tapi bagaimana Ibu memandang situasi tersebut? Kira-kira ada nggak cara yang akan Ibu coba untuk melibatkan siswa menjadi lebih aktif Bu dalam diskusi ke depannya? Mungkin Pak ya, saya bisa memberikan soal tambahan. Oh, soal tambahan. Yang lebih sederhana di awal pembelajaran Pak. Jadi untuk membangun kepercayaan diri mereka. Jadi selain saya bisa meminta mereka untuk menyusun langkah-langkah yang jelas saat menyelesaikan masalah, mereka bisa lebih mudah mengikuti prosesnya Pak, seperti itu. Oh,
ide yang bagus, Bu. Dengan pertanyaan terbuka, Ibu tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mendorong siswa untuk menggali pengetahuan mereka sendiri. Dan yang tentunya mereka mencari solusi yang lebih beragam. Saya rasa itu bisa membantu mereka lebih terlibat ya Pak ya. Namun saya juga khawatir nih Pak, kemungkinan ada siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran secara keseluruhan. Bagaimana sebaiknya ya Pak ya saya menangani hal ini Pak? Oh, baik Bu. Jadi kalau menurut saya Bu, salah satu cara yang Ibu coba itu misalnya membagi siswa ke kelompok kecil Bu. Atau Ibu bisa memberikan penjelasan tambahan di luar jam pelajaran. Jika Ibu merasa ada siswa yang kesulitan, Ibu juga bisa, kayaknya si Yanti tadi pinter itu, bisa menjadikan tutor sebaya. Nah, di mana siswa itu kayaknya lebih memahami dibandingin teman-temannya. Ibu bisa memanfaatkan Yanti sebagai tutor sebaya. Siap gitu. Pak. Jadi ide yang baik ya Pak ya. Jadi nanti saya akan coba terapkan untuk meminta siswa yang lebih cepat memahami materi untuk membantu teman-temannya yang mungkin mengalami kesulitan Pak ya. Iya, Oke, bagus Pak. Bu. Oke. Bagus kalau Ibu menggunakan pendekatan kolaboratif dalam kelompok bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Saya yakin ya, Ibu bisa membuat percaya diri mereka semakin hebat ya. Terima kasih Pak. Saya merasa lebih yakin untuk melanjutkan pembelajaran dengan cara ini. Saya juga lebih memperhatikan cara saya mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Jadi